Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pada pagi hari ini kamu akan mempelajari topik yang selanjutnya, yaitu tentang momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Adapun topik yang akan kamu pelajari pada pagi hari ini, yaitu pertama, pengertian momentum sudut. Kedua, hubungan momentum sudut dengan torsi atau momen gaya. Dan yang ketiga yaitu formulasi hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Yang pertama, apakah itu momentum sudut? Kalau pada pembelajaran gerak linier, momentum itu adalah tingkat kesukaran untuk menahan sebuah benda yang datang dengan kecepatan v. Misalnya, seorang penjaga gawang menahan tendangan bola dari lawannya. Jadi tingkat kesukaran untuk menahan bola itulah yang disebut dengan momentum linier. Tetapi untuk momentum sudut, tingkat kesukaran untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berotasi. Kalau tadi bergerak lurus, sekarang bendanya bergerak melingkar atau berotasi. Ya, kita misalkan ada sebuah benda yang sedang bergerak dengan lintasan melingkar, maka ketika bergerak dengan lintasan melingkar, akan menghasilkan satu lintasan dengan kecepatan sudut tertentu. Efek daripada lintasan itu dihasilkanlah momentum sudut yang arahnya vertikal, yaitu simbol L. Untuk memastikan daripada arah gerak benda dalam lingkaran dengan jari-jari R dan momentum sudutnya itu dimisalkan dengan arah ibu jari. Ketika 4 jari yang lainnya berputar, berotasi dengan kecepatan sudut omega, maka dihasilkanlah suatu momentum sudut yang arahnya vertikal ke atas. Baik, selanjutnya. Dalam gerak linier, momentum itu adalah P kecil sama dengan massa kali kecepatan. Sedangkan dalam gerak rotasi, momentum gerak rotasi atau momentum sudut itu adalah L. L itu adalah momen inersia benda yang bergerak rotasi. Momen inersia, misalkan benda yang massanya M, maka momen inersianya massa kali kuadrat jaraknya terhadap poros putar. Itu momen inersia dikali dengan kecepatan sudutnya. Jadi kalau pada gerak linier, gerak lurus, massa benda M, maka dalam gerak rotasi analoginya yaitu momen inersianya I. Kalau pada gerak linier, kecepatan lurus benda itu kita simbolkan V, maka pada gerak melingkar kita simbolkan kecepatan sudut itu omega. Keterangannya, momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat, kecepatan sudut satuannya radian per detik, dan momentum sudut satuannya kilogram meter kuadrat per detik. Inilah pengertian daripada momentum sudut. Yang kedua, apa hubungan momentum sudut dengan torsi? Pada gambar yang pertama kita hanya melihat benda bergerak melingkar. Sekarang kita akan lihat lanjutannya. Kalau momen gaya atau torsi itu disimbolkan sebagai tau sama dengan gaya kali jarak tegak lurus terhadap poros putar. Sedangkan momentum sudut L sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudutnya. Maka hubungan keduanya adalah, perhatikan, bahwa sebuah benda yang massa M akan bergerak rotasi apabila ada gaya yang bekerja padanya. Ada gaya F. Ketika gaya F ini bekerja tegak lurus terhadap jari-jari, maka benda M ini akan berotasi, akan menghasilkan momen gaya. Momen gaya yang membuat benda ini berotasi.
ketika benda ini berotasi dengan momen gaya tau, maka dia akan memiliki kecepatan sudut. Ya. Nah, secara matematis kita buat kronologisnya seperti ini. Nah, dari persamaan hukum Newton kedua, gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Atau percepatan ini merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. dv per dt, perubahan kecepatan terhadap waktu. Oke, kita lanjutkan. Jika kita sederhanakan, maka menjadi perubahan massa kali kecepatan, ya. Massanya kita masukkan ke dalam, dan kemudian kecepatan linier itu hubungannya adalah kecepatan sudut kali jari-jari. Ya. Nah, kita ganti konversi nilainya, maka terjadilah perubahan massa dikali kecepatan sudut dan jari-jari per waktu. Nah, sekarang bagaimana supaya nilainya sama? Gaya yang ditimbulkan, ya, yaitu F, sehingga menghasilkan momen gaya itu harus kali dengan R, F kali R. Maka kita buat, jika F kali R, nah ini momen gaya yang tadi, nah, maka suku sebelah kanan juga kita kalikan dengan R. Ya, kita kalikan dengan R sehingga persamaannya menjadi perubahan daripada massa kali kuadrat jari-jari R kuadrat kali kecepatan sudut per perubahan waktu. Apa yang kita dapati dari sini? Bahwa gaya dikali jaraknya terhadap poros, ya, itu adalah momen gaya. Sedangkan massa kali kuadrat jari-jari itu kita sebut sebagai momen inersia. Sehingga momen gaya, ya, momen gaya adalah perubahan momen inersia dengan kecepatan sudut, ya, setiap waktu. Atau kita sederhanakan, perubahan momen inersia dengan kecepatan sudut, I kali omega. Ya, I kali omega itu sama dengan momentum sudut, maka kita simpulkan, momen gaya adalah perubahan momentum sudut setiap waktu. Nah, itulah hubungan antara momentum sudut dengan momen gaya atau torsi. Yang terakhir yaitu tentang formulasi hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Jadi, kapan itu berlaku hukum kekekalan momentum sudut? Ya, kita perhatikan bahwa hukum kekekalan momentum sudut berlaku jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, atau sigma tau sama dengan 0. Ya, jika jumlah momen gayanya sama dengan 0, ya, maka momentum sudut sistem adalah kekal. Artinya, secara matematis, jika tau sama dengan perubahan momentum sudut setiap waktu, di mana taunya sama dengan 0, maka ketika tau sama dengan 0, maka perubahan momentum itu adalah konstan. Tidak terjadi perubahan. L sama dengan konstan. Artinya apa? Keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Atau kita sebut momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Ya, momentum sudut awal itu persamaannya I kali omega. Maka I kali omega awal sama dengan I kali omega akhir. Jadi inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum sudut. Beberapa penerapan yaitu, ya, jika mungkin ada di antara kamu yang adalah seorang balerina, kamu akan mengetahui lebih jelas bahwa ketika misalnya seorang balerina itu berotasi dengan tangan terentang, dengan berotasi dengan tangan di depan badan, maka akan terjadi perubahan kecepatan putaran. Mengapa? Karena I-nya berubah. Jika mula-mula momen inersianya itu berat lengan keduanya ini, berat lengannya ada, maka putarannya akan lebih lambat. Tetapi ketika berat lengannya berada pada poros putar di depan dada, maka momen inersianya kecil. Ketika momen inersianya kecil, maka kecepatan sudutnya makin tinggi. Nah, ini contoh untuk penari balet. Demikian halnya dengan
orang yang sedang meloncat indah. Nah, ketika meloncat indah terjadi perubahan bentuk, maka perubahan bentuk putaran tubuh seseorang itu akan merubah juga kecepatan sudutnya. Nah, sehingga ketika dia meluncur dengan kecepatan yang lebih besar lagi. Nah, ini contoh untuk orang yang tadinya dalam posisi berdiri tegak, kemudian melompat dan berotasi. Demikian juga halnya dengan gasing. Nah, perputaran gasing. Ya, ketika perputaran gasing ketika berada pada saat tertentu dia akan kecepatannya lebih tinggi, ya, dan ketika dia pada saat yang lain dia akan menjadi lebih lambat. Dan inilah topik untuk kita pada pagi hari ini, ya, beberapa penerapan dari hukum kekekalan momentum sudut, ya, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Itu akan menjadi pertanyaan buat kamu. Sebagai soal, ya, pembahasan soal, perhatikan gambar di samping menunjukkan posisi di mana benda P dan Q sedang berotasi dengan kecepatan konstan, yaitu 1 meter per detik dan 3 meter per detik. Berarti P-nya 1 meter dan Q-nya 3 meter per detik. P dan Q berotasi terhadap titik O dalam arah yang berlawanan. Ya, tentukan momentum sudut total P dan Q terhadap poros O. Ya, P berotasi, ya, searah dengan jarum jam, berlawanan arah jarum jam, 1, dan Q berotasi searah dengan jarum jam, kita berikan tanda positif. Ya, kalau searah tanda positif dan kalau berlawanan arah negatif. Jadi momentum sebagai besaran vektor tentu resultan daripada arahnya. Baik, kita perhatikan jika momentum sudut yang terjadi pada titik O atau pada poros O adalah total daripada momentum sudut P dan momentum sudut Q. Nah, di mana momentum sudut itu adalah, ya, momentum M kali V itu momentum kali jari-jarinya. Ya, momentum kali jari-jarinya, momentum P kali jari-jarinya. Nah, itu dia momentum sudut. Kemudian jika kita masukkan nilainya, momentum Q yaitu massa kali kecepatan 2 kali 3, jaraknya 4 meter. Kemudian P, massanya 3, kecepatannya 1, dan jaraknya 5. Nah, menjadi tanda negatif karena arahnya berlawanan arah jarum jam. Maka nilai daripada momentum total yang bekerja pada titik O adalah 24 kurang 15 sama dengan 9 kg meter kuadrat per detik. Contoh yang kedua, sebuah komedi putar berdiameter 3 meter dengan momen inersia 120 kg meter kuadrat I-nya, ya, dan kelajuan 0,5 putaran per detik. Berarti kelajuan sudut, kecepatan sudutnya. 4 orang anak masing-masing bermassa 25 kg tiba-tiba melompat dan duduk di tepi komedi putar. Tentukan kecepatan sudut komedi putar setelah dinaiki anak-anak. Ya, ini komedi putarnya dan ada 4 orang anak, ya, melompat dan duduk. Maka otomatis, ya, komedinya akan, kecepatan putarannya akan berubah. Baik, kecepatan komedi putar, ya, sebelum kecepatan sudutnya atau momentum sebelum dinaiki oleh anak-anak kita sebut L1. Kemudian setelah dinaiki oleh anak-anak kita sebut L2, nah, momentum akhir. Jadi momentum awalnya yaitu momen inersia daripada komedi itu sendiri kali kecepatan sudutnya. Sedangkan momentum akhir yaitu momentum yang ditimbulkan oleh anak-anak, yaitu 4 orang anak-anak, dan oleh berat komedi itu sendiri atau momen inersia komedi itu sendiri. Nah, jadi pada keadaan awal hanya komedi, pada keadaan akhir komedi dan 4 orang anak. Jadi dengan massa dan jarak yang sama,
ya, maka menghasilkan momen inersia, ya, si anak keempat anak. Sehingga ketika kita masukkan nilainya, ya, maka kita peroleh bahwa komedi putar tersebut yang tadinya kecepatan putarannya 0,5 putaran per detik, sekarang menjadi 0,17 putaran per detik, atau menjadi lebih lambat. Contoh yang terakhir, sebuah benda massa 50 gram diikat pada ujung seutas tali yang kemudian dilewatkan ke sebuah lubang pada permukaan horizontal yang licin. Perhatikan gambar, ya. Awalnya benda bergerak dengan kecepatan linier 1,5 meter per detik dan jari-jari 0,3 meter. Kemudian perlahan-lahan tali ditarik dari bawah, ya, sehingga jari-jari lintasannya menjadi 0,1 meter. Tentukan usaha yang dilakukan untuk mengubah jari-jari lintasan tersebut. Ya, jadi dari gambar tadi jari-jari 0,3 menjadi 0,1. Sesuai hukum kekekalan momentum sudut, maka momentum awal ketika jari-jarinya 0,3 sama dengan momentum akhir ketika jari-jarinya 0,1. Ya, momentum kali jari-jari. Ya, kita masukkan nilainya, maka kita peroleh ya, kecepatan akhir ketika jari-jarinya tinggal 0,1 meter, yaitu 4,5 meter per detik. Maka terjadi perubahan. Ketika jari-jarinya 0,3, kecepatan putarannya 1,5. Ketika jari-jarinya menjadi lebih kecil, kecepatan putarannya menjadi 4,5, semakin lebih cepat. Nah, perubahan kecepatan ini merupakan usaha daripada orang yang menarik talinya. Berapa besar usahanya? Ya, usaha adalah perubahan energi kinetik, ya, karena kecepatannya berubah, yaitu setengah mv kuadrat, mv2 kuadrat kurang mv1 kuadrat. Nah, ketika nilainya dimasukkan, maka diperoleh bahwa usaha untuk menarik tali, ya, sehingga jari-jarinya dari 0,3 menjadi 0,1 sebesar 0,45 joule. Demikian topik pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu seluruhnya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat, salam.